Hello everyone, what's up? Welcome back to my YouTube channel. So hari ini adalah hari yang berbahagia, karena gue akan share gimana sih journey gue sampai gue bisa master di Amerika Serikat kayak sekarang. So just let's get started, okay? So first of all, itu journey gue mulai ketika di pertengahan 2019 itu gue baru kerja kayaknya kurang dari setahun deh. Ketika itu kayak gue ngerasa oke, kayaknya banyak banget hal yang perlu gue dalami nih. Maksudnya tuh dari S1 udah langsung kerja, terus gue kan udah dapet sedikit experience, working experience. Nah ternyata di dunia kerja gue ngerasa harusnya kayaknya gue butuh belajar lagi nih di sisi ini. Misalnya kemarin tuh gue ngerasa gue kayaknya lack of knowledge in data analysis. So I think jadi akhirnya di pertengahan 2019 itu gue ngerasa ya udah kayaknya waktunya gue prepare untuk master deh tuh. Jadi akhirnya gue, padahal waktu itu tuh gue tuh udah karyawan tetap, and then gue udah saya kerja di semi BUMN, jadi kan kayak kayaknya kalau misalnya kalau gue tunggu aja, kayak gue kerja aja tuh udah kayak walaupun agak lama, maksudnya kayak gue bisa survive gitu. Sayang kan, karena udah karyawan tetap, ngapain gue kayak dalam tanda kutip resign ataupun kayak master, belum tentu juga diizinin. Nah, and then akhirnya gue ngerasa ya udah gue mulai aja. Nah tapi kan maksudnya di pertengahan 2019 itu kayak gue bilang ya udahlah, mulai dari mana ya, gue bingung. Nah terus akhirnya kayak yaudah nanti. Akhirnya procrastinate kan, akhirnya sampai ke bulan September. Ingat banget gue, bulan September gue ngerasa kayaknya kalau misalnya gue bilang nanti kan biasanya kan gue sibuk sama kerja kan. Nah kalau misalnya gue nggak ada satu bold decision ataupun action, jadi kayak gue nggak akan mulai nih proses persiapan masternya. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk les IELTS. Les IELTS. Jadi gue akhirnya bayar. Jadi gue bayar, terus akhirnya kayak ya udah les IELTS dulu aja persiapan. Jadi kan gue setiap hari Sabtu selama 8 minggu itu tuh gue les dari jam, gue lupa, kayaknya dari jam 9 sampai ke jam 4. Jadi itu almost full day gue prepare IELTS. Karena apa? Untuk daftar master itu tuh gue harus punya IELTS. Maksudnya gue harus punya IELTS atau TOEFL. Misalnya kayak sertifikat bahasa lah, gitu, akreditasi bahasa. So I decided that, karena gue dulu pernah ngambil TOEFL tapi nggak pernah IELTS, jadi akhirnya yaudahlah gue ambil IELTS dulu, kayak to know which one better ya. Terus akhirnya yaudah nih, gue ambil IELTS 8 minggu persiapan, and then minggu ke-8 tuh gue langsung tes. Nah akhirnya gue tes, dan pas tes akhirnya dapet skornya kan. Skor gue lumayan 7,5 waktu itu overallnya. Sebenarnya gue ngerasa gue bisa lebih sih, tapi karena kayaknya ada suatu part dimana kuping gue lagi gak sinkron, karena gue mikirin sesuatu, jadi akhirnya kayak kelewat listening gue. Jadi kayak harusnya tuh gue kalau misalnya latihan aja tuh listening gue bisa bagus, tapi kayak yaudahlah whatever. So jadi gue dapet itu udah cukup kalau menurut gue 7,5. Dan akhirnya gue memberanikan diri dalam tanda kutip untuk apply university. Nah jadi gue apply waktu itu, universitas pertama yang gue apply adalah University of Melbourne, Australia. Gue apply program Master of Business Analytics. Kalau nggak salah kemarin, pas gue apply itu tuh mereka nggak require GRE or GMAT. So yaudahlah, karena gue nggak punya, jadi gue cuma punya sertifikat bahasa. So akhirnya gue bikin essay of course, and then submit, dan gue di interview. Ingat banget, gue langsung di berapa bulan, I think nggak nyampe sebulan, berapa minggu lah. Akhirnya gue di invite untuk interview, dan akhirnya dapet University of Melbourne ya.
Nah, abis itu tiba-tiba kan gue dapet LOA, tapi kan gue nggak dapet duit, maksudnya nggak bisa bayarin. Kalau misalnya gue harus bayar sendiri, gue nggak mampu. Orang tua gue udah pensiun. No, they cannot really pay for that. So what I do is like yaudah deh, gue coba reach out ke HCM gue, ada opportunity scholarship nggak? Nah, maksud gue sebenarnya nggak tahu diri. Biasanya tuh kan kalau misalnya di perusahaan gue yang dapat scholarship itu tuh biasanya udah tingkat manager or like udah at least bertahun-tahun lah, at least bertahun. Nah, waktu itu tuh gue 2 tahun aja belum genap, baru setahun lewat. Kayak yaudah nggak mungkin gue dapet. Nah, akhirnya yaudahlah, gue minta defer tuh sama si University of Melbourne-nya. Nah, ternyata mereka kayak ngasih waktu sampai tahun depannya. Nah, akhirnya yaudah beralih ke 2000 awal. Ketika pas 2000 awal ternyata ada pembukaan Fulbright, and then tiba-tiba temen gue kayak ngasih tahu, oh ya ada pembukaan Fulbright ini. Nah, gue langsung kayak pas gue lihat persyaratannya, aduh capek banget gue, maksudnya kayak aduh males deh kalau misalnya gue harus nyiapin esai lah 2, terus akhirnya kayak segala macam formnya, dokumen, tanda tangan, ya maksudnya segala macam, oh ya surat rekomendasi dari dosen, dari manajer, and then segala macem lah. Gue capek, maksudnya kayak belum mulai aja gue udah capek. Dan akhirnya gue ngerasa oh yaudahlah, gak usah deh. Nah, tiba-tiba temen gue nih satu namanya Nurul, dia bilang kayak gini sama gue, ya udah coba aja, nanti gue bantuin. Dia bilang gitu kan. Ya karena yaudahlah, kayak mending masa gue nyerah sih, saya belum daftar. Yaudah akhirnya gue daftar. Nah, daftar itu tuh emang prosesnya agak lama, kayak gue harus revisi esai, gue kayak bikin esai pertama gue udah jelek banget, sumpah. Gue langsung kayak, gue kalau misalnya kan Nurul biasanya baca esai gue kan, akhirnya kayak sampai dia bilang kayak, hah lu nulis apa sih ini, gitu. Akhirnya kayak sangging gue kayak nggak niatnya tadi kan, maksudnya kayak ya udah, soalnya gue I have no idea like what to do, like this is my first time applying for a scholarship, my master scholarship. So your first time, so that like you messed up a lot of or a lot of stuff there. So and then akhirnya gue ya terus akhirnya kan ya udahlah, gue apply tuh udah selesai. Tiba-tiba guys, corona datang. Nah, bayangin corona datang, kayak everybody was really panicking, like we don't really know what's gonna happen. So embassy tutup segala macem, kayak like everyone like don't know how to deal with this corona things. And then like banyak yang social distancing bla bla bla. Jadi kayak yaudah, akhirnya gue ngerasa oh yaudahlah, mungkin di tahun gue itu tuh Fulbright-nya dibatalin atau nggak dipostpone ke tahun depan. Akhirnya kayak yaudahlah, kayak whatever. Nah, harusnya gue tuh dikabarin bulan Maret atau April, Maret. Terus tiba-tiba tuh gue tuh mundur sampai 2 bulan lebih deh. Akhirnya tiba-tiba gue dapet invitation untuk interview. Nah, terus kayak gue mikir, ya gila, ternyata aplikasi gue lumayan bagus juga kalau misalnya sampai ke tahap interview. But kayak gue nggak confidence, gue ngerasa soalnya gue baca di website Fulbright tuh banyak yang sampai 4-5 kali apply baru dapet. So kayak gue ngerasa ya udahlah, sekali nggak mungkin lah gue dapet, baru sekali nyoba, ya udah nggak apa-apa, gue kayak take experience from this first application. Jadi nanti kalau misalnya gue gagal, ya udah tahun depan gue perbaiki. Pas nyampe pas interview, gue bilang sama temen gue Nurul, gue mau di interview. I don't know what they are gonna ask in that interview, but I just answer it like sejujur-jujurnya. Kalau misalnya gue nggak tahu, ya udah gue bilang nggak tahu gitu loh. Dan akhirnya pas udah
oh ya bahkan sebelum gue interview itu tuh untung gue kayak ngadain mock up interview sama Nurul. Jadi gue telepon dia kayak 30 menit, dia nanyain apa yang pertanyaan yang dia punya, dan gue jawab sejujurnya, dan akhirnya kayak ada feedback dari dia bla bla bla, dan akhirnya gue kayak at some point gue confidence untuk kayak jalani interviewnya. And udah selesai nih interviewnya, preparation interview. Gue datang pakai blazer, gue inget banget blazer yang warna biru. Terus akhirnya duduk, gue naik motor keringetan tuh. Terus ternyata tiba-tiba gue tuh nomor pertama yang interview. Nah pas di ruang tunggu interview itu tuh gue kenal ada beberapa orang yang senior gue di ITB, ada yang udah master juga di Australia. Terus kayak dalam hati gue, aduh orang-orang udah keren semua ya. Maksudnya kayak gue, yaelah gue kerja aja baru setahun lebih dikit. Terus kayak udah rada-rada minder, tapi ya udah whatever, like I gonna show them who I really was at that time. So yaudah gue jawab jadi gue tuh kayak ditanya berbagai hal lah, kayak kenapa lo milih Fulbright, and then like kenapa lo milih jurusan lo. Terus kayak ada part di essay gue yang ditanya juga kenapa lo nulis ini, and then like ya banyak lah. Terus akhirnya gue bilang aja ya sejujurnya, oh ya kenapa ya, karena ini ABCD bla bla. Dan BTW mock-up interview yang sama temen gue Nurul itu sangat berguna. Karena apa? Gue tahu untuk menjawab beberapa pertanyaannya itu tuh udah ada di otak gue, jadi gue tinggal refresh that. So udah selesai. Akhirnya gue pulang dengan kayak gue pas pulang tuh udah bilang sama kakak gue, I have a good feeling that the interview went really well at that time. Terus kayak gue merasa, gue bilang kayaknya gue akan dapet. Pada setelah interview itu gue bilang sama kakak gue, kayaknya gue gak akan dapet, because I feel like I gave it all, like I gave them what they want, and then I kind of like answer it like as best as I could. So udah selesai tuh, tiba-tiba pas kayaknya sebulan atau 2 bulan setelah itu, tiba-tiba gue dapet email kayak, congratulations, you are the principal candidate of Fulbright Master Scholarship 2021-2022. So yeah, that's it. Jadi gue dapet. Nah selanjutnya proses yang sedikit complicated adalah setelah lo dapet, itu kan kandidat baru, jadi lo harus tes TOEFL lagi, GRE lagi, and then bikin essay lagi, revisi dan lain sebagainya. Dan lo tau nggak, gue GRE-nya itu 2 GRE gue ngelakuin sendiri, bayar, maksudnya kayak gue pakai duit sendiri. 2 GRE dibayarin sama Fulbright. Kenapa? Karena verbal gue jelek banget. Cuman ya, saya kayak akhirnya, tapi kan dengan GRE yang gue dapet sekarang, gue bisa dapet terima di beberapa tempat. Jadi kayak nggak jelek banget, tapi kayak nggak sempurna. Jadi akhirnya ya udah gue ulang lagi. Terus ternyata pas udah selesai tuh. Nah itu lebih ribet lagi setelah udah selesai dapet GRE score, TOEFL. Nah yang daftarin ke universitinya mereka, tapi kalian bisa direct apply. Tapi jangan sampai sama aplikasi yang mereka daftarin sama aplikasi yang kalian daftar itu, misalnya university yang kalian daftar itu harus beda, biar nggak duplicate. You know what I'm saying? So kalau misalnya kalian mau direct apply atau apply sendiri, itu make sure kalian ada duit. Untuk apa? Untuk sending documents and then score TOEFL kalian dan lain sebagainya, karena you do it on your own. So udah selesai, ya udah akhirnya lo nunggu. Nah nunggu ini nih yang bikin ketar-ketir. Karena apa? Karena you don't know what you get, like lo dapet atau enggak. Makanya kayak menurut gue yang 4 dia daftarin Fulbright itu, lo harus backup sama
minimal 4 lah yang lo daftar sendiri, yang lo yakin lo akan keterima. Kalau misalnya 4 ini university kalian gak dapet, yaudah kalian gone, gak ada university yang kalian yang bakal mau menerima kalian. Jadi akhirnya makanya backup 4 ini yang kalian harus kejar, karena once ini nggak dapet ya udah kalian masih ada tempat gitu, dan kalian bisa bilang ke IAI, ke Fulbright, hey, gue udah dapet LOA nih dari Universitas ABC, boleh nggak gue milih ini gitu loh. Jadi mereka akan lobby lah, maksudnya kalian akan lobby mereka lagi ceritanya. So udah selesai, tada, dan akhirnya kalian udah dapet tuh LOA A, B, C, D. Gue kemarin dapet 7, 1 nolak gue, ada deh pokoknya. Terus akhirnya gue milih University of Utah. Karena apa? University of Utah programnya gue suka, dan programnya itu tuh bisa lo pepet dalam setahun. I don't wanna spend my time like ngelakuin master 2 tahun. Jadi gue pengen cepet aja. And then mereka offer additional scholarship. So, FYI, Fulbright cuman cover biaya kalian itu berapa ya? 35.000. It includes everything. 35.000 dalam setahun. So, kalau misalnya biaya kuliahnya ngelebihin itu, kalian harus nyari beasiswa lagi atau kalian harus bayar sendiri. So that's the tricky part. Nah, makanya University of Utah tuh selain dia programnya gue suka, mereka juga ngasih additional scholarship. Jadi gue nggak bayar sama sekali. Jadi gue udah, si scholarshipnya tuh yang nanggung tuition gue itu tuh hampir 50 ribuan setahun. Nah, yang nanggungnya adalah University of Utah sama Fulbright. So I don't have to bayar lagi. Dan in fact kayak gue masih dapat stipend dari Fulbright. Jadi kayak udah gue gratis, gue udah dikasih duit juga bulanan kayak gini, bayar apartemen dan kayak untuk keseharian. Jadi gue udah di handle semuanya. Yaudah akhirnya udah beres, akhirnya gue milih University of Utah, and udah selesai. Dan sekarang abis selesai itu kalian nanti proses selanjutnya adalah bikin visa. Nah, bikin visa ini yang rada drama. Jadi kan kalian harus nyiapin dokumennya, dan akhirnya kalian udah selesai visa, kalian nentuin nih waktu untuk berangkatnya kapan. Itu it depends on your terserah kalian mau berangkatnya kapan, tapi kayaknya biasanya tuh seminggu sebelum kuliah mulai. Nah, itu sih journey semuanya. So in the next video, gue akan ngasih tahu syarat-syaratnya apa sih untuk daftar si Fulbright dan gimana prepare-nya. So, tunggu part 2. Bye.